Bab 2253. Kebanyakan ikut campur. Begitu dia selesai berbicara, Sandy mengangkat tangannya begitu saja dan menamparkan wajah cantik Doreen yang memikat. Bagaimanapun, dia ahli dalam meramu pil. Sedangkan untuk seni bela diri, kultivasinya tidak terlalu kuat. Namun, pada saat ini, tangannya masih mengandung aura yang menakutkan. Tamparan yang tiba-tiba ini, dalam situasi normal, dengan kekuatan Doreen, tentu saja bisa dihindari. Bagaimanapun, dalam hal kemampuan bela diri, Doreen jauh lebih kuat dibandingkan Sandy. Namun, Doreen sangat ceroboh saat ini sehingga dia tidak pernah menyangka bahwa Sandy akan begitu hina. Dia bukan hanya menyerang seorang gadis, tetapi langsung menyerangnya karena berbeda pendapat. Doreen sama sekali tidak bisa menghindar. Apabila tamparan ini menimpa wajahnya, dia jelas akan dirugikan. Plak. Sebelum Doreen bisa menjauh, sosok Miles tiba-tiba muncul di hadapannya dan meraih lengan Sandy. Miles berucap dengan galak, "Beraninya menyentuh adikku, aku rasa kamu sedang mencari mati." Kemudian, dia hendak mematahkan lengan Sandy. Jerry awalnya hendak mengambil tindakan, tetapi ketika dia melihat Miles berdiri, dia tidak punya pilihan selain menyimpan energi spiritual di tangannya yang sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Berhenti. Pada saat ini, Jovan di depan Sandy berteriak dengan marah pada Miles. "Bocah, kamu berani sekali. Beraninya menyentuh cucuku. Kurasa, kamu sedang mencari mati." Kemudian, Jovan memancarkan aura orang yang unggul. Meskipun kultivasinya hanya sebanding dengan Miles, dia adalah master sebuah sekte, sementara Miles tidak memiliki aura agung pada dirinya. Meskipun dia menyadari bahwa Jovan di depannya tidak bisa diusik, Miles juga seorang pemuda yang luar biasa di kota Bahur dan memiliki gelar pembunuh berbaju putih, jadi tentu saja dia juga tidak akan membiarkan dirinya ditindas. Meskipun aura dingin di sekujur tubuhnya tidak memiliki keagungan seperti Jovan, itu penuh dengan niat membunuh yang mendominasi. Untuk sesaat, Jovan merasakan hawa dingin di punggungnya ketika melihat tatapan Miles. Dia kehilangan kepercayaan di dalam hatinya. Pada saat ini, Stanley tiba-tiba melangkah maju untuk membujuk Miles. "Miles, lupakan saja." Segera setelah itu, Stanley memandang Jovan dan berkata dengan dingin, "Tuan Liu, biarkan mereka menyelesaikan sendiri konfliknya. Kamu sudah sangat tua, tapi masih ikut campur untuk menindas yang lebih muda. Bukankah itu terlalu berlebihan?" Mendengar ini, Jovan sangat marah. Dia membuka mulutnya seolah siap untuk mengutuk, tetapi dia melihat ke arah pembicara dan sontak mengernyit. Sebab, dia melihat orang yang datang adalah Stanley. Jelas sekali, Jovan juga mengenal Stanley. Kesombongan di wajahnya segera memudar. "Ternyata Tuan Kota Wu, karena mereka adalah wargamu, aku tidak akan lagi meminta pertanggungjawaban mereka." Jovan memiliki status tertentu di kota Hydra, tetapi Stanley adalah penguasa sebuah kota. Dia bukanlah seseorang yang dapat dia provokasi sebagai master sekte. Kalaupun marah pada saat ini, dia hanya bisa menahannya. Sandy sudah diliputi amarah. Tidak hanya dihina oleh seorang gadis, tetapi lengannya hampir dipatahkan oleh kakak gadis itu di depan umum. Hal ini membuatnya merasa sangat terhina. Saat ini, dia hanya berharap kakeknya, Jovan, bisa membelanya dan langsung membunuh Jerry serta beberapa orang lainnya. Melihat Stanley maju untuk menghentikannya, hal itu membuatnya makin marah. Matanya merah. Dia sama sekali tidak memperhatikan bagaimana Jovan memanggil Stanley. Dia menunjuk Stanley dan mengutuk, "Tua bangka, siapa kamu? Aku sarankan kamu jangan kebanyakan ikut campur." Bersambung. Bab 2254 Bersabarlah selagi bisa. Ketika melihat ini, Jovan berteriak dengan marah, "Diam." Penglientian oleh Stanley membuatnya sangat kesal, tetapi dia lebih tahu tentang status dan kedudukan Stanley. Jika orang itu marah, bisa jadi sekte ribuan obat mereka akan mengalami kekacauan besar di masa depan. Jadi, saat ini, dia hanya berani marah dan tidak berani berbicara, tetapi cucunya justru mengutuk Stanley seperti ini. Jika bukan Sandy adalah cucunya, dia pasti akan menamparkan mulut si idiot ini hingga berkeping-keping. Dia tak kuasa memarahinya, "Kalau kamu bawel lagi, aku akan memotong lidahmu." Sandy selalu sangat mementingkan harga diri. Dia belum pernah dimarahi seperti ini di depan umum. Dia sangat tidak bisa menerimanya. Dia tak kuasa mengepalkan tangannya dengan erat. Ekspresinya berubah-ubah. "Kakek, aku." Jovan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Segera minta maaf kepada Tuan Kota Wu." Melihat Jovan benar-benar marah, sudut mulut Sandy berkedut tajam. Namun, kali ini, dia juga menjadi tenang.
Memikirkan bahwa orang yang tadi dia bentak adalah Tuan Kota Bahur, dia merasa sangat ketakutan. Segera, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Stanley dengan suara rendah, maafkan aku, Tuan Kota Wu. Stanley bahkan tidak peduli dengan orang tidak penting seperti dia. Dia bahkan tidak melihat Sandy dan langsung kembali ke Jerry. Pada saat ini, Sandy mengangkat kepalanya dan matanya tiba-tiba bertemu dengan Doreen yang cantik dan berwajah dingin di sebelah Jerry. Gadis ini ternyata sangat cantik, seperti peri. Di seluruh sekte ribuan obat, bahkan kota Hydra, aku belum pernah melihat gadis secantik itu. Kenapa aku tidak menyadarinya sekarang? Kalau tahu begitu, aku akan pergi mengobrol saja bersamanya. Ya Tuhan, aku bodoh sekali. Untuk sesaat, Sandy menatap Doreen. Matanya membelalak lebar. Dia tak kuasa menyesal karena telah bersikap gegabah dan membuat marah gadis cantik di depannya. Saat ini, Sandy ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Merasakan tatapan Sandy yang panas dan cabul, Doreen segera melontarkan ekspresi sangat jijik padanya. Melihat ini, Jovan menunjukkan ekspresi kecewa dan marah, seolah-olah membenci kegagalan. Dalam hatinya, dia berpikir, bagaimana mungkin keluarga Liu melahirkan orang yang tidak berguna seperti ini. Jovan menarik napas dalam-dalam. Ayo, pergi. Lalu, dia berbalik dan pergi. Adik cantik, tadi itu salahku. Aku minta maaf padamu, maafkan aku. Sandy tetap di tempatnya. Dia mengubah sikap arogannya sebelumnya dan bertindak seperti seorang pria sejati. Sebelum Doreen dapat berbicara, Sandy berkata langsung, aku ingin tahu dari sekte mana kamu berasal. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Apa kita bisa berkenalan? Pergi. Sebelum Sandy selesai berbicara, Doreen segera melepaskan aliran energi spiritual dingin dari tangannya. Berhubung Doreen telah melancarkan niat membunuh yang kuat padanya, Sandy gemetar. Dia tidak berani berbicara omong kosong lagi dan buru-buru mengejar Jovan. Dasar sampah. Melihat Sandy yang tergesa-gesa, Doreen tak kuasa mengutuk. Setelah kakek dan cucu yang sombong itu pergi jauh, Stanley menjelaskan, Jovan memiliki status tertentu di kota Hydra. Jika menyerangnya sekarang, itu akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Mungkin akan sulit bagi kita untuk meninggalkan kota Hydra saat itu. Sebelum Putri Tuan yang ditemukan, usahakan sebaik mungkin untuk tidak menyinggung siapapun di kota Hydra. Bersabarlah selagi bisa. Bersambung.